Kaidah ke-24 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Setelah sebelumnya di kaidah ke-25 kita membicarakan bahwasannya setiap ilmu itu memiliki metodenya tersendiri. Apabila seorang pencari ilmu, mereka itu mendekati ilmu sesuai dengan metode-metodenya tersebut, tentu saja akan membuat dia lebih cepat dan lebih dekat dalam mendekatkannya. Nah, di sana kita menyinggung tentang metodologi tasawuf yang identik sekali dengan pengamalan. Pertanyaannya, apakah seorang sufi dia itu tidak berbekal ilmu yang lain? Tentu saja seorang sufi pun harus memiliki ilmu-ilmu yang lain seperti misalnya akidah, fikih, dan mereka mendapatkan ilmunya dari mana? Tentu saja dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilma illa bita'alumin minasyari au mimman naba manabahu fi ma anabahu. La ilma, tidak ada ilmu terkecuali bita'allumin, terkecuali dengan belajar, minasyari, dari syariat atau dari pensyariat. Nah, pensyariat ini kalau misalnya diterjemahkan langsung ya berarti dari Allah Subhanahu wa taala atau dari pembawanya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dia itu bertemu langsung. Lalu bagaimana seperti halnya kita tidak berjumpa langsung dengan baginda? Maka di sini musannif melanjutkan au mimman naba manabahu fi ma'ana bahu, atau dari orang-orang yang menggantikan posisinya dari apa yang digantikannya. Ya, ini berarti terpecah, ada yang dia itu ulama fikih, ada ulama nahu, ada ulama balago, ada ulama tasawuf. Ya, kita harus belajar setiap masing-masingnya dari ahli di bidangnya. Kenapa demikian kita harus belajar dengan proses pembelajaran yang benar? Idqala, karena berkatalah di sini baginda Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bit ta'alum. Pastinya mendapatkan ilmu adalah dengan cara belajar atau dengan proses belajar. Yang namanya proses belajar tentu saja ada kaidah-kaidah tertentu yang harus diikuti. Seperti halnya mendekati ilmu dengan metodologi yang tepat, yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Wa innamal hilmu bitahalum, dan pastinya hilim itu mengalah, yakni sifat sabar tapi lebih tinggi dari sabar biasanya. Seperti halnya kita dibuat marah oleh seseorang, kita mampu untuk menghukumnya, tetapi kita tidak melakukannya karena kita melihat ada sesuatu yang lebih baik dengan menahan marah tersebut. Maka di sini kita mengalah. Nah, untuk memiliki sifat seperti itu, caranya bagaimana? Bitahallumi, ya tentu saja dengan tahallum, berusaha atau berupaya untuk bersikap hilim. Kalau misalnya kita lihat secara johir di sini, ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya teoritis dan hilim yang sifatnya praktis. Kedua-duanya ketika ingin didapatkan melalui sesuatu yang sifatnya dikasab atau diupayakan dan kemudian akhirnya menjadi sebuah malakat. Nabi melanjutkan di sini, wa may yatlubul khaira yu'tahu wa may yattaqi syarra yuqahu. Barang siapa yang dia itu mencari kebaikan, dia akan diberikan. Barang siapa yang berlindung dari keburukan, maka dia pun akan dilindungi. Nah, sekarang setelah musannif memberikan pengantar tentang mendapatkan ilmu sebagaimana semestinya, lalu di sini musannif akan menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hasil-hasil yang didapatkan dari metodologi khusus untuk mendapatkan ilmu tasawuf. Musannif mengatakan wa ma tufiduhul ibadatu wat taqwa innama huwa fahmun yuwafiqul usula wa yasrahu sudura wa yuwasi'ul uqula. Dan sesuatu yang dipaidahkan oleh ibadah dan ketakwaan itu adalah fahmun, itu adalah pemahaman. Pemahaman yang mana? Yang sesuai dengan usul. Usul yang mana? Yaitu dasar-dasar akidah dan dasar-dasar yang ada di dalam ilmu fikih. Artinya hasil pemahaman-pemahaman yang didapatkan daripada laku hidup tasawuf yang kita terjemahkan dengan ilham, langsung pencerahan yang Allah berikan kepada hati seseorang yang melakukan laku hidup tasawuf. Nah, itu semua harus sesuai dengan usul, artinya tidak keluar daripada koridor syariat. Dan efeknya adalah wa yashrahu sudura, melapangkan dada, dan wa yuwasi'ul uqula, membuat akalnya menjadi terbuka.
Akan tetapi pemahaman yang sesuai dengan usul tadi ini memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Nah, disinilah yang menyebabkan nanti apakah ilham tersebut bisa diekspresikan atau tidak. Musannif melanjutkan, summa huwa yanqasimu lima yadkhulu tahta dairatil ahkam. Kemudian paham tadi atau ilham tadi itu terbagi kepada sesuatu yang berada di sebawah ruang lingkup hukum. Nah, ini sesuai dengan hukum-hukum yang dijalani, semisal dari hukum ilmu fikih atau misalnya hukum akidah yang rasional, yang semuanya itu semakin memantapkan dan meyakinkan. Nah, ini tentu saja masih bisa dijelaskan oleh kata-kata, masih bisa disampaikan kepada orang-orang yang bukan sufi. Wa minhu ma la yadkhulu tahta dairatil ibarati wa in kana mimma tatanawaluhul isyarah. Terus diantaranya juga ada sesuatu yang dia itu tidak masuk di sebawah ruang lingkup ibarah, ruang lingkup redaksi, meskipun masih termasuk sesuatu yang bisa diperoleh oleh isyarah. Nah, yang keduanya, level keduanya adalah ilham-ilham yang dia itu udah sulit sekali dikata-katakan, meskipun masih bisa dijelaskan melalui rumus-rumus atau simbol-simbol. Mungkin tahap inilah yang menyebabkan di dalam dunia tasawuf itu banyak sekali istilah-istilah atau rumus-rumus yang hanya bisa dimengerti oleh kaum, yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mungkin telah mencapai makom dan hal tertentu. Wa minhu ma la tafhamuhu dhamair wa in asyarat ilaihi al-haqaiqu ma'awuduhihi inda musyahidihi wa tahaqquqihi inda mutalakihi. Dan level berikutnya adalah sesuatu yang isyarat dan kata-kata sudah tidak bisa lagi mengekspresikannya. Musannif mengatakan, dan diantaranya adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh hati, meskipun hakikat itu mengisyaratkannya beserta jelasnya bagi si penyaksinya dan benar-benar terrealisasi bagi si penerimanya. Nah, level ketiga ini adalah sesuatu yang tadi yang mungkin kalau misalnya dibahasakan ini bisa berbahaya, sehingga di sini Imam Ghazali pun mengatakan satu perkataan yang dia itu menjelaskan bahwasanya udahlah jangan ditanyakan hal ini. Karena kalau misalnya mungkin ditanyakan atau dijelaskan, memberikan pemahaman-pemahaman yang barangkali membuat orang-orang yang nggak paham tersesat. Imam Ghazali mengatakan, Pakana makana mimma lastu azkuruhu fajoni khairan wala tas'al anil khobar. Kemudian musannif di sini memberikan catatan, tadi ada kata fahmun yang dipakai. Beliau rahimahullah taala mengatakan wa qauluna fahmun fihi tajawujun. Perkataan fahmun itu pemazazan katanya. Kenapa demikian? Li isbati aslihi la ghaira, yaitu untuk menetapkan asalnya, yakni yang kita bicarakan di sini adalah ilham, bahwasanya ilham itu ada, la ghaira bukan selainnya. Maka Pak ketahuilah ma'asyarna apa yang kami isyarahkan kepadanya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab.